El agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la Berlatar tahun 80-an di sebuah kota bernama Sinaloa di negara Meksiko. Diperlihatkan seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor di pegunungan. Pria ini bernama Rafa. Dia adalah salah satu petani marijuana. Kemudian saat sedang bersama teman-temannya, tiba-tiba datang sekelompok tentara yang ingin menangkap para petani itu. Rafa yang melihat itu, dia langsung melarikan diri sampai ke sebuah kota dan bersembunyi di sebuah gereja. Karena Rafa bersembunyi di dalam sana, para tentara itu pun segan untuk masukinya dan memilih menunggu di luar. Kemudian datang seorang polisi lokal yang bernama Felix. Dia mengatakan akan menangkap Rafa dalam 1 menit. Lalu dalam 1 menit kemudian, Felix berhasil mengeluarkan Rafa, dan para tentara itu langsung menanyakan di mana ladang marijuana yang lain. Rafa yang awalnya menolak mengatakan, akhirnya dia mengatakannya setelah sedikit pemaksaan. Setelah mengetahui lokasi ladang itu, para tentara itu pun langsung menuju ke sana, dan Rafa pun dibawa bersama Felix. Kemudian mereka berhenti di sebuah rumah yang dimana itu adalah rumah milik Felix. Saat di dalam, dia sedikit kesal karena rumahnya tersebut telah dirusak oleh para tentara itu. Lalu dia mendekati sebuah tempat yang bisa dikatakan itu adalah ruang persembunyian. Di sana, Felix mengeluarkan istri dan anaknya dari lubang itu. Kemudian Rafa menyusul masuk dan melihat semua kekacauan itu. Lalu, Felix pun melepas borgol dari tangan Rafa yang ternyata mereka adalah teman dekat. Di sana istri Felix mengatakan bahwa para tentara itu tidak berhasil mengambil semua marijuana mereka. Dia sempat menyembunyikan sedikit di dalam lubang persembunyian itu. Lalu Sim berpindah ke California, Amerika. Di situ, diperlihatkan seorang pria yang bernama Kiki sedang mengobrol dengan para pengedar narkoba. Saat di tengah pembahasan, seorang pengedar itu curiga bahwa Kiki adalah seorang polisi. Dengan spontan, dia langsung mengambil pistol dan menodongkan ke kepalanya dan mengatakan bahwa dia bukan polisi. Melihat hal itu, para pengedar tersebut kembali percaya padanya. Namun, tiba-tiba datang beberapa polisi lokal yang ingin menangkap mereka. Di situ terbukti bahwa Kiki adalah anggota DIA yang sedang menyamar. Karena penyamaran dia terbongkar, dengan rasa kesal, dia langsung memukul salah satu polisi itu. Lalu Sin kembali ke Meksiko yang dimana diperlihatkan Rafa dan Felix sedang menuju ke rumah kartel narkoba terbesar. Karena mereka mengetahui semua ladang milik Pedro telah dibakar dan disita oleh polisi. Lalu di situ Felix mengusulkan sebuah ide. Di situ dia mengatakan, lebih baik kita memulai bisnis di tempat lain yang tak bisa disentuh dan tak bisa dijangkau, yaitu kota Guadalajara. Lalu Doneto menjawab bahwa kita akan dianggap sampah jika kita ke sana. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan perkataan Felix, Pedro akhirnya menyuruh Felix ke kota Guadalajara itu. Felix pun memilih Doneto sebagai pendampingnya. Lalu Sim berpindah, yang dimana diperlihatkan Kiki yang sedang menuju ke Meksiko. Dan di hari yang sama juga, diperlihatkan Felix, Rafa, dan Doneto yang menuju ke kota Guadalajara. Ternyata Kiki juga menuju ke kota Guadalajara dan mendapatkan tugas di kota itu. Setelah sampai di pusat kota, Felix menyuruh Rafa untuk masuk ke sebuah kampus dan menemui seorang dosen di sana.
Sedangkan Felix dan Doneto, mereka menuju hotel dan menunggu Rafa di sana. Kemudian Rafa kembali ke hotel bersama seorang pria yang biasa disebut dengan julukan Naranjo Bersaudara. Setelah sampai di situ, Doneto mengenalkan Felix pada pria itu dan ingin membahas kerjasama. Di situ Felix mulai menjelaskan maksud dan tujuannya datang kota ini. Setelah menjelaskan panjang lebar, bukan respon positif yang didapat. Naranjo saudara itu malah menghinanya dan menyuruh mereka bertiga keluar dari kota ini. Mendengar hal itu, Felix pun marah dan menembak pria itu hingga tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Felix bukannya kabur, dia malah membahas rencana mereka selanjutnya. Sedangkan Doneto langsung melarikan diri saat itu juga. Lalu scene berpindah yang dimana diperlihatkan Kiki yang sedang menuju tempat penugasan barunya, yaitu kantor konsultan Amerika Serikat di Meksiko. Di sana dia bertemu dengan pemimpin barunya yang bernama Jamie dan mulai menaikkan tugasnya di sini. Kemudian scene kembali ke Rafa dan Felix yang menunggu pasukan dari Naranjo Bersaudara untuk menangkap mereka. Ini adalah bagian rencana mereka agar dapat bertemu dengan bos kartel yang lebih besar. Ternyata, di sini Doneto kembali tertangkap. Saat dalam perjalanan, Felix berbohong pada mereka yang mengatakan bahwa dia kenal dengan adik bos mereka. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya mereka mempercayai perkataan Felix tersebut. Lalu mereka dibawa ke sebuah gudang atau base camp dari kartel itu dan bertemu seorang pria yang disebut dengan El Azul. Kemudian, Felix mengajaknya bekerja sama dan menunjukkan pada pria itu bahwa marijuana miliknya adalah yang terbaik. Saat sedang mengatur kesepakatan, tiba-tiba kakak dari Naranjo Bersaudara itu datang dan ingin membunuh Felix. Tetapi, karena El Azul tertarik pada tawaran Felix, dia malah menembak kakak dari Naranjo Bersaudara itu. Dan akhirnya, mereka sepakat untuk bekerja sama. Kemudian di pagi harinya, mereka bertiga menuju ke sebuah gurun. Dan di situ, Rafa mengatakan akan menanam pasokan marijuana untuk 1 tahun pengiriman ke Amerika. Mendengarkan hal itu, Doneto pun kagum pada Rafa. Dan disinilah dimulai kebangkitan sebuah kerajaan narkoba terbesar di Meksiko yang mendunia itu. Plants, even marijuana, exists to make Mexican dope. But cross-pollination desert, which Kini gunung tandus itu telah menjadi ladang mereka yang sudah dipenuhi oleh marijuana. Namun di situ, Rafa mengatakan pada pekerjanya bahwa tanaman ini mati. Rafa pun mendapat telepon dari Felix yang menanyakan apa yang terjadi dengan marijuana mereka. Di situ Rafa menjelaskan bahwa dosen itu telah berbohong. Di sini tidak ada air. Lalu Felix menyuruh Rafa untuk membereskan masalah itu. Setelah mendapat perintah dari Felix, Rafa pun segera kembali menuju kampus yang sebelumnya dia datangi itu dan menjumpai dosen tersebut. Sedangkan Felix sendiri pergi bersama Doneto dan Armando, ponakan dari Doneto, untuk menjumpai seorang bos kartel di kota Ojinaga yang bernama Pablo Acosta. Di sana Felix mengajak Pablo untuk bergabung ke dalam bisnisnya. Namun di situ Pablo mengatakan bahwa dia ada sedikit konflik dengan bos Felix. Mendengarkan hal itu, Felix langsung beralasan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Dan akhirnya, Pablo pun setuju untuk bekerja sama. Setelah selesai menjumpai Pablo, Felix kembali menuju menjumpai bos-bos kartel lain yang berada di seluruh Meksiko. Lalu scene berpindah diperlihatkan El Azul yang menjumpai atasannya yang bernama Nafa untuk memberitahu bahwa Felix akan bekerja sama dengan mereka. Mereka sendiri adalah anggota keamanan federal Meksiko. Felix mengajak mereka untuk dijadikan keamanan dalam bisnisnya. Sedangkan Kiki bersama atasannya sedang bersiap melakukan penangkapan yang diduga narkoba. Namun di situ, mereka tidak menemukan narkoba, melainkan hanya setumpuk pipa yang berada dalam sebuah truk. Sedangkan Rafa masih berusaha menggali tanah mencari sumber air untuk ladang mereka. Dia terus menggali hingga malam hari. Namun,
Karena tidak mendapatkan air di kampung puasa, dia melempari granat ke dalam lubang itu, dan tanpa sengaja, lubang itu menyemburkan air. Kemudian diperlihatkan Felix yang sedang kembali ke kota Guadalajara untuk mengadakan pertemuan bisnis mereka. Haber protección para todos en sus plazas. Hoy Felix de Tijuana. Setelah membahas masalah bisnis, kemudian Pablo bangun dan memuji seorang. Bos Felix yang mengira akan dipuji adalah dirinya, akhirnya marah saat mengetahui ternyata yang dipuji adalah Felix. Dan Pedro pun mengeluarkan Pablo dari bisnis itu. Setelah permasalahan tadi, Pedro mengajak Felix kembali ke kota Sinaloa dan melupakan bisnis di sini. Namun saat di perjalanan, mereka dihentikan oleh polisi dan disuruh keluar dari mobil. Kemudian datanglah Farah bersama Doneto. Di situ, Farah menyuruh polisi itu menembak Pedro. Setelah sekarat, saat Farah ingin menghabisinya, dia dihentikan oleh Felix. Dia meminta dirinya sendiri yang akan menghabisi Pedro. Ini semua terjadi karena Farah tetap ingin melanjutkan bisnis ini. Lalu, Doneto memberikan sebuah kunci dan menyuruh Felix untuk memimpin bisnis mereka. ¿Cómo te dicen? Patrón. Kemudian diperlihatkan ladang mereka yang kini sudah panen. Kini Felix dan Rafa sudah membeli rumah di kota Guadalajara itu. Dan mereka sudah melakukan pengiriman ke segala penjuru Meksiko serta Amerika. Sedangkan Kiki bersama atasannya masih terus menyelidiki masalah pengedaran narkoba di kota itu. Dan dia sempat berdebat dengan atasannya karena dia yakin ada peredaran besar-besaran yang sedang terjadi. Lalu diperlihatkan El Azul yang menjumpai Farah untuk memberikan setoran. Saat melihat setoran yang mulai menurun, Farah menjadi marah dan menyuruh bawahannya untuk menyerang sebuah kartel yang dipimpin oleh Victor sebagai peringatan untuk Felix. Kemudian saat jalan pulang, Felix diikuti oleh bawahan Farah dan diberhentikan. Lalu mereka menyuruh Felix untuk masuk ke sebuah mobil yang ternyata ada Farah di dalamnya. Di situ Felix bertanya, mengapa Farah melakukan hal tersebut? Farah hanya menjawab, itu hanya sebagai peringatan. Dan Farah pun memberikan Felix sebuah rencana serta menyuruhnya kembali ke mobilnya. Lalu Sim berpindah pada Kiki yang sedang melakukan pengintaian hingga malam hari. Kemudian lewat beberapa rombongan bus dan dia pun langsung mengikutinya hingga sampai ke sebuah base camp. Di sana, dia membaur agar tidak ketahuan bahwa dia sedang menyamar. Setelah beberapa saat di sana, datanglah beberapa bus lagi. Kemudian, seseorang menyuruh mereka berbaris dan mengambil sebuah kantung. Setelah dalam bus, mereka semua langsung disuruh menutup kepala dan dibawa ke satu tempat. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh hingga pagi hari, akhirnya mereka tiba di sebuah ladang yang ternyata adalah ladang marijuana milik Felix dan Farah. Mereka ini adalah pemetik marijuana yang bekerja pada Felix. Namun Kiki terkejut saat melihat ladang yang begitu luas dan tidak diketahui oleh polisi. Saat sedang memanen, Kiki bertanya pada pekerja lain, seberapa luas ladang ini? Pekerja itu hanya menjawab bahwa kamu butuh mobil untuk sampai ke ujung ladang ini. Pada saat jam makan siang, saat Kiki sedang makan, tiba-tiba datang El Azul yang ingin bertemu dengan Rafa. Melihat hal itu, Kiki langsung menghindar. Beruntung saja jam kerja pun dimulai kembali. Mereka kembali memanen marijuana. Kemudian saat sudah selesai memanen, mereka pun kembali diperintah untuk masuk ke dalam bus. Di situ El Azul mengenal Kiki dan mengikutinya. Mengetahui hal itu, Kiki pun bergegas mengambil penutup kepala dan masuk ke dalam bus. Beruntung saja mereka diperintahkan untuk menutup kepala mereka dan El Azul pun tak lagi mengenal Kiki. Akhirnya mereka pun kembali ke base camp awal. Setelah turun dari bus, Kiki langsung menghubungi atasannya dan memberitahu tentang ladang milik Felix tersebut. Kemudian Sim berpindah yang mana diperlihatkan bahwa Hanafa yang ingin menghabisi sebuah kartel lagi. Karena Nafa menjadi masa orangnya kembali kurang. Namun hal itu diketahui oleh Felix dan dia menjebak bahwa Nafa dan membunuh satu orang yang menembak Victor sebelumnya. Di pagi harinya, Kiki mendatangi kantornya dan menunjukkan pada atasannya marijuana yang dipetiknya secara langsung.
Dan dia juga mengatakan bahwa anggota Federal Keamanan ikut dalam bisnis ini. Kemudian Kiki memperlihatkan foto dari pengintaiannya dan menunjukkan bahwa semua ini dipimpin oleh Felix. Pada suatu malam, terlihat beberapa orang bertopeng yang masuk ke sebuah rumah dan menculik seorang wanita. Ternyata pria bertopeng itu adalah Rafa dan teman-temannya, dan perempuan itu adalah pacarnya yang menyuruh Rafa untuk menculik dirinya agar bisa bersama Rafa. Di pagi harinya, diperlihatkan Kiki yang ingin menangkap Felix, tapi mereka gagal karena Felix dijaga oleh anggota keamanan federal. Semua usaha mereka digagalkan. Saat Felix sedang berada di hotelnya, El Azul datang dan mengatakan bahwa Rafa diburu oleh kepolisian. Ternyata yang Rafa bawa itu adalah anak seorang menteri dan orang berpengaruh di Meksiko. Lalu Felix mendatangi Rafa dan memarahinya. Felix mengatakan bahwa Rafa telah membahayakan dan mengancam bisnis besar mereka. Rafa mengatakan dia akan segera mengantar pacarnya itu. Saat Felix kembali ke hotelnya, terlihat Farah yang sudah menunggunya. Kemudian dia meminta Farah untuk menghentikan pencarian Rafa. Sedangkan di tempat lain, terlihat Kiki dan atasannya sedang menuju ke rumah Rafa untuk menangkapnya. Namun saat mereka sudah sampai di sana, ternyata Rafa sudah dibawa oleh Doneto ke rumahnya untuk mengamankannya. Di sana Doneto melarang Rafa untuk menelepon dan keluar dari rumah ini. Namun Rafa yang sedang frustasi, dia menghubungi pacarnya yang sebelumnya sudah dilarang oleh Doneto. Lalu Sim berpindah ke Felix, yang dimana dia sedang berada di sebuah bandara dan akan mengantarkan paket ke suatu tempat. Sesampainya di tempat yang dituju, ternyata Felix dan Armando dijebak dan ditahan oleh beberapa tentara. Di situ Felix disiksa dan dipukul, dan baru berhenti saat seseorang datang ke situ. Kemudian terlihat Felix yang sudah kembali ke hotelnya. Di situ Rafa menjelaskan bahwa yang mengirimnya atau menyebab Felix itu adalah dirinya. Mendengarkan hal itu, Felix pun marah pada Rafa. Setelah selesai bicara dengan Rafa, Felix langsung menuju ke ruangannya dan membahas permasalahannya dengan Doneto serta Rafa. Di situ Rafa meminta maaf pada Felix dan Doneto atas kesalahan yang udah dia lakukan sebelumnya. Kemudian diperlihatkan Felix dan Isabel yang menyumpahi seseorang. Di sana mereka membahas masalah bisnis baru yang dimana Felix akan memulai bisnis kokain karena penghasilannya 15 kali lipat dibanding marijuana. Lalu pria ini menyuruh Felix untuk ke Kolombia dan dia akan memberitahu pemimpin kartel di sana. Setelah selesai membahas masalah tersebut, saat hendak pulang, Felix mengajak Isabel untuk ikut ke Kolombia. Lalu Sim berpindah pada anggota Kiki yang sedang gencar-gencarnya menyiapkan berkas untuk misi mereka yang bernama Padrino. Ini adalah misi penangkapan Felix. Kemudian Kiki menyusup ke ruang kerja Felix untuk mengambil berkas-berkas yang dibutuhkan agar semua lengkap untuk menangkap Felix. Sedangkan Felix sendiri, dia sedang bersama Isabel untuk bertemu pemimpin dari kartel Kelly. Di situ Felix menceritakan, dia tertarik untuk berbisnis kokain dan dia mempunyai semua untuk melancarkan peredaran mereka. Mendengarkan itu, pemimpin kartel Kelly itu pun setuju untuk bekerja sama dengan Felix. Kemudian saat hendak menaiki pesawat menuju Kolombia, Felix dan Isabel ditangkap oleh bawahan kartel Kolombia itu. Di situ mereka membawa Felix menggunakan pesawat milik pemimpin kartel Kolombia itu agar semuanya aman. Akhirnya, mereka tiba di rumah pemimpin kartel Kolombia tersebut. Di situ bawahan kartel itu menyuruh Isabel menunggu, sedangkan Felix dibawa ke sebuah pondok untuk bertemu pemimpin mereka.
Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya pemimpin dari kartel itu datang. Ya los había visto antes. Dia adalah Pablo Escobar, raja kokain Kolombia. Es un trato con Cali. Di situ mereka mulai membahas masalah bisnis mereka. Felix menceritakan tentang keinginannya untuk berbisnis kokain. Akhirnya, setelah panjang lebar mereka bicara, Pablo Escobar pun setuju untuk berbisnis dengan Felix. Dan dia akan mengirimkan jadwal untuk pengiriman kokain kepada Felix. Que sea la mitad de Cali. Setelah selesai berjumpa dengan Pablo Escobar, Felix pun kembali ke Meksiko. Lalu dia pun segera menuju kantornya untuk bertemu dengan Doneto dan Rafa. Di situ dia menceritakan bahwa dia telah bertemu dengan perwakilan dari kartel Cali dan juga telah bertemu Pablo Escobar untuk mulai bisnis kokainnya. Mendengarkan hal itu, Rafa pun marah pada Felix karena Felix mulai meninggalkan bisnis marijuana mereka. Ya me contaron. Tetapi Felix mengatakan bahwa kokain akan lebih mudah menghasilkan berkali-kali lipat daripada marijuana. Lalu Rafa yang kesal, dia meninggalkan ruang kerja Felix. Kemudian Sin berpindah ke kantor Rafa. Di sana dia mendapatkan dokumen catatan untuk penangkapan Felix yang dibuat oleh Kiki beserta teman-temannya. Mengetahui hal itu, Rafa langsung mengerahkan bawahannya untuk mencari Kiki dan membunuh salah satu temannya untuk memberikan pesan bahwa jangan ikut campur dalam bisnis ini. Kemudian diperlihatkan sebuah pesawat yang baru mendarat dan membawa uang Felix sebanyak 6 juta dolar beserta dokumen. Tiba-tiba datang pasukan Kiki dan menangkap mereka semua, serta menyita semua uang milik Felix tersebut. Di paginya Felix menjumpai Ruben. Dia adalah keponakan dari Pablo Escobar. Di situ Felix menanyakan mengapa Pablo tidak mengirimkan kokain untuknya. Ruben mengatakan bahwa pamannya bukan orang yang tergesa-gesa dan menyuruh Felix untuk menunggu saja. Lalu diperlihatkan Doneto dan Rafa serta bawahannya sedang berada di sebuah gudang. Di sini mereka akan melakukan penyerangan. Dan Doneto pun menyuruh seorang bawahannya untuk kantor polisi dan menyeguk mereka semua untuk melakukan penyerangan. Where you buy in bulk. Why buy a few? Kemudian mereka sampai ke sebuah gudang milik Falcon dan membakar semua sebagai ancaman untuk Falcon. Lalu scene berpindah yang dimana diperlihatkan Kiki sedang menghadang seorang pria yang bernama Thomas. Dia adalah seorang pegawai bank. Akhirnya Kiki membawanya ke ruang interogasi dan merayunya agar mau membantu mereka untuk melacak Felix. Thomas yang awalnya menolak, akhirnya dia mau bantu karena takut ditahan oleh Kiki. Kemudian mereka menelepon Felix dan mengajaknya untuk bertemu. Di situ Thomas mengatakan bahwa uang milik Felix telah disita dan beberapa dokumen penting lainnya yang berakibatkan akan mengundang DIA dan membahayakan Felix sendiri. Felix yang awalnya ragu akhirnya kembali menelepon Thomas dan mengatakan bahwa dia akan ke sana. Mendengarkan hal itu, Kiki dan timnya segera bersiap untuk persiapan menangkap Felix. First rounds on the DEA. Di sini diperlihatkan Felix yang menuju perbatasan untuk menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Namun saat ditahan dan petugas mengecek paspornya begitu lama, yang membuat Kiki dan timnya penasaran dengan apa yang terjadi hingga begitu lama. Tiba-tiba petugas itu memberikan telepon pada Felix yang ternyata itu adalah Pablo Escobar. Di situ Pablo meminta maaf pada Felix atas keterlambatan pengirimannya dan menyuruh Felix ke tempat penjemputan esok pagi untuk mengambil kokain tersebut. Lalu tiba-tiba Pablo mengatakan pada Felix untuk jangan melewati perbatasan karena kepolisian Amerika telah menunggunya. Mendengarkan hal itu, Felix pun langsung membatalkan niatnya untuk menyeberang ke Amerika. Esok paginya diperlihatkan Felix dan Armando yang sudah tiba di tempat yang telah dijanjikan. Akhirnya pesanan dia pun tiba dan Pablo pun memberinya sedikit hadiah kepada Felix.
calculator. It made Miguel unhealthy because if you thought moving thousands of pounds of marijuana was Kini usaha Felix the semakin numbers berkembang, were yang dimana jumlah pengiriman sudah By meningkat bringing in money? sejak Felix berbisnis kokain. well, this shit Karena Felix bisa mendapatkan keuntungan 15 kali lipat dari penjualan packs at kokain 60% tersebut. the capacity. Namun karena hal itu, Felix melupakan marijuana milik mereka dan tak pernah melakukan pengiriman lagi. Hal itu pun membuat Rafa menjadi marah pada Felix. Akhirnya Rafa menjumpai Felix dan bertanya mengapa marijuana miliknya tak lagi dikirim dan mengapa Felix tak pernah lagi ke ladang saat ini. Y ya te vale madre lo que construimos. A ver, gente poderosa, familias ricas. Mendengarkan hal itu, Felix hanya menjawab bahwa dia saat ini sedang sibuk. Felix juga mengatakan bahwa dia tak melupakan ladang itu, karena ladang itu yang bisa membuat mereka jadi seperti ini. Kemudian setelah membahas permasalahan itu, Felix keluar dari rumah tersebut. Namun Kiki melihatnya dan dia pun langsung menuju ke arah Felix. Akhirnya dia pun gagal melangkap Felix di situ. Lalu scene berpindah yang dimana diperlihatkan Kiki dan atasannya menjumpai seorang pilot yang bernama Fredo. Di situ Kiki meminta bantuan Fredo untuk memotret ladang marijuana milik Felix dan Rafa tersebut. Sedangkan Felix, dia sedang termenung di sebuah kafe memikirkan bisnisnya. Dan dia menyuruh bawahannya untuk berkumpul di hotel karena akan ada pertemuan. Vamos para Guadalajara. El patrón convocó una junta, nos queda. Allá en el hotel. Dijo, ¿para qué? Di malamnya Kiki pun melakukan pengintaian dan pemotretan ladang itu untuk dijadikan bukti agar mereka bisa menangkap Felix. Di malam itu juga Felix memulai rapatnya. Di situ dia menjelaskan tentang bisnis mereka yang semakin berkembang sejak mereka menjual kokain. Dia juga membagi kawasan kepada setiap bawahannya agar mereka bisa mengedarkan lebih banyak kokain lagi. Namun tiba-tiba Rafa marah pada Felix. Dia merasa tidak dihargai lagi semenjak Felix mulai mengedarkan atau berbisnis kokain. Kemudian Pablo Costa membuka suara bahwa dia tidak setuju dengan perubahan sistem yang dilakukan oleh Felix. Mendengar hal itu, Felix pun menjadi marah dan mengatakan, siapa yang tidak setuju boleh keluar dari sini. Dan ternyata, tak ada satupun yang berani membantah apa yang Felix katakan tadi. Mereka hanya duduk dan terdiam. Di pagi harinya, Kiki menjumpai atasan tertinggi mereka dan menunjukkan hasil pengintai mereka semalam. Itu adalah perkebunan marijuana terbesar dalam sejarah yang pernah ada. Dan Kiki pun meminta atasannya itu untuk melakukan tindakan dan jangan hanya diam. Kemudian Ed menyuruh Kiki keluar agar mereka bisa membahas masalah ini. Di situ Ed marah pada atasan Kiki. Mereka takut publik mengetahui hal tersebut. Dan mereka sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali dengan memusnahkan ladang marijuana tersebut. Lalu terlihat Rafa yang sedang mencari Doneto di restoran mereka. Karena tak menemukan Doneto, akhirnya Rafa memutuskan untuk makan sejenak. Kemudian datang dua turis asing yang ingin makan di restoran tersebut. Lalu tiba-tiba bawahan Rafa mengatakan, sepertinya mereka itu polisi. Rafa pun langsung menembak keduanya dan menikam hingga tewas kedua turis tersebut. Saat Felix di hotel hendak menuju ke ruangnya, tiba-tiba muncul Nafa dan El Azul di situ. Dia kesal karena Felix tidak membahas bagiannya. Mendengar hal itu, Felix yang kesal langsung menghabisi Nafa. Sedangkan El Azul hanya terdiam melihat kejadian tersebut. Akhirnya tiba di mana hari pemusnahan ladang milik Felix dan Rafa itu. Kiki datang bersama para tentara Meksiko untuk memusnahkan ladang tersebut. Di situ tempat terjadi baku tembak dan menewaskan beberapa tentara serta bawahan Rafa. Rafa yang melihat ladangnya hancur, dia tak membiarkan diri. Dia menyerang semua tentara tersebut.
karena kalah jumlah Rafa pun mundur dan melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan ladangnya itu hancur tanpa sisa. Kemudian terlihat para tertinggi dan duta besar yang datang ke ladang tersebut. Saat melihat ladang yang begitu luas, mereka hanya terdiam dan kagum karena marijuana bisa tumbuh di gurun. This weed farm in the history of modern agriculture. Perfectly is handed to them. They handed it all back. Felix sendiri marah pada Azul karena Azul tak bertindak sedikit pun melihat ladangnya yang diringkus oleh kepolisian tersebut. Azul hanya mengatakan para polisi dan tentara itu mereka pergi secara diam dan tak banyak yang mengetahui. Kemudian Felix menemui Rafa, tapi di situ Rafa marah pada Felix karena Felix hanya memikirkan bisnis kokainnya. Mendengarkan hal itu, Felix menjawab bahwa ini semua hancur karena kesalahan Rafa. Sekarang Felix diburu oleh kepolisian atas kasus yang Rafa perbuat di restoran itu, yaitu membunuh 2 turis asing tanpa sebab yang jelas. Di tempat lain, Kiki dan para teman-temannya mereka merayakan kesuksesan mereka atas pemusnahan ladang yang besar tersebut. Singkat cerita, Felix pun menjumpai Ruben. Di sini Ruben menanyakan perihal yang terjadi pada ladang milik Felix. Dia takut karena kejadian ini akan menyeret pamannya Pablo. Felix menjelaskan bahwa semua baik-baik saja dan tak akan mengganggu bisnis kokain itu. Lalu dibaratkan Rafa yang frustasi karena kejadian yang menimpanya. Dia frustasi karena kehilangan ladang yang begitu luas miliknya itu. Kemudian El Azul mendatangi bawahannya dan mengajak bawahannya itu menuju ke rumah Rafa. Di situ El Azul bertemu dengan Rafa. Azul tahu bahwa Rafa sangat dendam pada Kiki karena ini semua terjadi karena Kiki. Ternyata di sini Azul mengajak Rafa untuk menculik Kiki agar bisa membalas dendamnya itu. Di sini Kiki minum-minum bersama atasannya sambil membahas kasus yang telah mereka bacakan tersebut. Saat selesai minum-minum bersama atasannya, tiba-tiba Kiki diculik oleh bawahan El Azul dan dibawa ke sebuah rumah. Doneto yang mengetahui hal itu, dia langsung mengabari Felix dan mengatakan bahwa Rafa telah membuat kacauan. Mengetahui hal itu, dengan segera Felix pun menuju ke rumah tempat mereka menahan Kiki. Felix menarik Rafa dan memarahinya bahwa yang dilakukan oleh Rafa ini adalah kesalahan besar yang akan membuat semua ini menjadi hancur. Saat Felix ingin melepaskan Kiki kembali, datang seorang yang bisa dikatakan adalah seorang jaksa. Pria itu melarang Felix untuk melepaskan Kiki kembali. Jika melepaskan Kiki akan lebih bahaya karena dia mengetahui semuanya. Mendengarkan hal itu, Felix pun menuju ke ruang penyandaran Kiki. Setelah melihat Kiki, dia pun menyuruh bawahannya untuk menyiksa Kiki agar membuka suara tentang hal yang diketahui olehnya. Saat berada di ruangan Felix, Doneto dan Rafa sempat terjadi cekcok. Doneto marah atas apa yang telah Rafa lakukan itu. Di situ Felix menceritakan bahwa ini adalah jebakan, karena setelah semua ini selesai, Rafa akan ditangkap dan dihadiahkan kepada Amerika untuk diadili atas perbuatannya itu. Felix menyuruh Rafa untuk pergi sejauh mungkin agar terhindar dari penangkapan dan bersembunyi sebisa mungkin. Sedangkan Felix dan Doneto mereka akan tetap di sini menjalankan bisnis mereka. Kemudian di tempat berbeda, atasan Kiki terus mencari Kiki ke segala penjuru Meksiko, dari rumah sakit hingga kamar mayat. It's crucial in a kidnapping. Sooner action. Atasannya juga meminta bantuan polisi lokal untuk mencari, tetapi itu tidak berguna dan tidak ada respon dari kepolisian tersebut. And that could take time. Dengan rasa putus asa, atasannya kembali ke kantor mereka. Crisis. To pull people Ternyata di together. situ para bawahannya telah kembali untuk membantu mencari Kiki. Mereka menyiapkan semua perlengkapan dan berkas-berkas untuk pencarian Kiki.
even came bearing gifts. Sedangkan kantor Felix, terlihat Azul yang mendatangi Felix. Azul bertanya di mana Rafa. Para kepolisian sedang mencari-cari Rafa. Di situ Felix mengatakan pada Azul untuk tidak mempermainkannya dan dia melarang Azul untuk menyentuh Rafa. Sedangkan pencarian Kiki, sampai saat ini mereka belum menemukan hasil. Di rumah Sandra itu Kiki kaget saat melihat temannya Pedro yang ikut ditangkap juga. Di situ Kiki meminta maaf pada Pedro karena telah mengikut sertakan dia. Lalu diperlihatkan Rafa yang menghadang sebuah mobil, yang dimana di mobil itu ada pacarnya yang bernama Sofia dan dia membawanya ikut serta dalam pelarian Rafa. Sedangkan di kantor polisi sendiri, semua anggota kepolisian sedang bersiap-siap untuk melakukan pencarian Kiki yang dipimpin oleh Calderoni. Di situ mereka mendapat kabar bahwa Rafa akan segera kabur dengan pesawatnya. Dan tibalah anggota kepolisian tersebut di tempat Rafa. Lalu Rafa menyuruh Calderoni untuk masuk ke dalam pesawat dan membicarakannya. Calderoni kembali keluar dari pesawat itu dan mengatakan, itu bukan Rafa, itu adalah Marcos Venezuela, anggota keamanan federal. Mendengarkan hal itu, Jimmy pun marah karena dia mengenal Rafa, dan itu adalah Rafa. Dan Rafa pun bebas pergi dari tempat tersebut. El Azul yang mengetahui Calderoni memburu Rafa, dia langsung beritahukan Felix dan juga menyuruh Felix pergi dari sini. Karena di sini akan ada penggeledahan dan penangkapan. Kemudian mereka yang mengetahui bahwa Rafa sedang berada di Costa Rica, mereka langsung melakukan penangkapan kepada Rafa. Di situ Calderoni menanyakan pada Sofia, siapa nama Rafa sebenarnya. Setelah namanya sesuai, Rafa pun langsung ditahan oleh kepolisian. Di sini terlihat Kiki yang sangat sekarat karena terus disiksa oleh bawahan Rafa dan hampir tewas. Namun setelah diberitahu lokasi Kiki dan Rafa, Calderoni langsung menghubungi Jimmy dan menggerakkan pasukannya ke tempat yang dituju. Namun saat mereka di sana, sayangnya Kiki telah dipindahkan ke tempat lain. Jimmy dan Calderoni kembali mendapatkan informasi tempat keberadaan Kiki. Mendengarkan itu, mereka pun langsung melakukan penyerangan. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan Kiki. Tapi sayangnya, dia sudah tewas dengan tubuh yang mulai membusuk. Kini polisi mulai memburu para polisi korup dan menembak langsung di tempat agar semua kembali baik-baik saja. Dan dengan itu dia melarikan diri ke sebuah tempat yang berada di dekat pantai dan tak diketahui nama dari tempat tersebut. Sedangkan Felix dia kembali ke Sinawala dan menetap di rumah mantan bosnya, atau lebih tepatnya rumah milik Pedro yang telah tewas. Lalu terlihat Azul yang mendatangi Felix. Di situ Azul bercerita dan menanyakan bagaimana nasib dia ke depannya. Felix mengatakan bahwa kita akan beralih pihak dan menggunakan orang yang sama dalam bisnis ini. Lalu Azul menceritakan pada Felix bahwa akan ada pertemuan di Ensenada. Dan dia juga mengatakan apapun yang tersisa dari kartel Felix tidak lagi menjadi milik Felix. Saat Felix hendak pergi, ternyata rumah Felix sudah dikepung oleh pasukan Calderoni dan terjadi sedikit baku tembak di sana.
Namun di situ, Felix berhasil dibekuk oleh Calderoni. Di situ Felix meraih Calderoni untuk membebaskannya, dan dia akan membayar sebanyak $2 juta untuk Calderoni. Akhirnya, Calderoni pun setuju. Kemudian terlihat anggota Calderoni yang menyerang kediaman Doneto. Akhirnya, Doneto pun berhasil ditangkap oleh pasukan itu. Di situ, mereka juga menemukan rekaman pembunuhan Kiki. Doneto tahu bahwa Felix berhasil lolos dari polisi dengan segokan, yang membuat polisi balik menangkap Doneto. Kemudian di Ensenada terlihat para bawahan Felix yang sedang mengadakan rapat dan dipimpin oleh Benjamin. Lo único que cambia es cuando podemos movernos por nuestra cuenta. Cuando las cosas se tranquilicen en la Ciudad de México. Lalu tiba-tiba datang sekelompok tentara. Ternyata itu adalah para bawahan Felix semua. Melihat Felix yang kembali muncul di situ, mereka menjadi kaget. Di situ Felix bercerita dan mengatakan semua perjalanan yang telah mereka lalui. Setelah selesai, Felix menyuruh mereka semua untuk bubar. Ternyata sebelum Kiki tewas, Felix sudah berbicara dengan Kiki. Dia menanyakan mengapa Kiki ikut campur dalam bisnisnya dan mengapa selalu mengintainya. Setelah panjang lebar bercerita, lalu Felix menyuruh dokter untuk meningkatkan adrenalin Kiki. Di situ penyebab kematian Kiki karena tubuhnya tak tahan lagi yang membuat dia menjadi tewas. Lalu diperhatikan Felix yang mendatangi rumahnya yang dahulu. Kemudian diperlihatkan dua orang pria Amerika yang memasuki perbatasan Meksiko. Saat sampai di sana, dia menunjukkan senjata yang mereka miliki pada teman-temannya. Dan dia juga memperlihatkan daftar orang yang harus dihabiskan atau dibunuh oleh mereka. Ternyata mereka adalah agen khusus yang dikirim oleh Amerika untuk menghabisi kartel Felix. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo hogar de amor. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será.